Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Vlogger Sulawesi. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya kemarin mendaki Gunung Raung. Saya akan membahas soal estimasi perjalanan dan juga biaya yang saya keluarkan. Soalnya kan banyak yang tanya-tanya di komentar YouTube kemarin, di DM Instagram juga banyak teman-teman yang bertanya. Mereka bilang, "Bang, jasa guide-nya itu bayarnya berapa? Total budget yang dikeluarkan berapa? Ngecamp di pos berapa?" Dan juga ada yang bertanya soal estimasi pendakian Gunung Raung itu berapa malam. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi sebelum masuk di poin inti, saya ngopi dulu lah. Jangan lupa ngopi saudara. Oke bosku, kita masuk ke pembahasan inti. Jadi perjalanan kita mulai itu hari Sabtu pagi. Tapi sebelumnya Jumat sore itu kita ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta untuk antigen dulu. Nah, biaya antigen itu sekitar 45.000. Kemudian Sabtu paginya itu kita ke stasiun Lempuyangan, kita beli tiket, kita check in untuk menuju ke stasiun Kalibaru, Banyuwangi. Dan biaya tiket kereta itu dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Kalibaru sekitar 95.000. Setelah check in kita langsung menunggu kereta. Jadi pas keretanya datang saya langsung tanya-tanya ke petugas-petugas kereta api di stasiun, "Mas, ini tiketnya yang mana? Keretanya yang mana?" Soalnya kan baru pertama kali juga naik kereta kemarin, jadi wajar lah kita tanya-tanya daripada kita hilang atau ketinggalan kereta toh. Nah itu, setelah dapat kita langsung naik di kereta, terus kita cari tempat duduk. Dan perjalanan kemarin naik kereta menuju ke stasiun Kalibaru itu benar-benar asik karena lumayan lama. Estimasinya kurang lebih sekitar 12 jam. Sambil menikmati perjalanan, akhirnya tidak terasa kami sampai di stasiun Kalibaru sekitar pukul jam 7 malam. Dan sampainya di stasiun, saya langsung cari ojek untuk menuju ke base camp. Dan setelah keluar di pintu stasiun, ternyata memang sudah banyak ojek-ojek yang menunggu untuk mengantar kita ke base camp Gunung Raung. Estimasi dari stasiun juga menuju ke base camp itu sekitar kurang lebih 15 menit. Dan jalanannya juga yang kita lewati, awalnya itu kita masih melewati perumahan warga. Setelah itu kita melewati perkebunan-perkebunan tebu. Dan di situ tidak ada lampu sama sekali. Dan juga biaya ojeknya itu dari stasiun ke base camp sekitar 40.000. Akhirnya setelah kurang lebih 15 menit sampailah kita di base camp. Dan pas di base camp itu sudah ada Ibu Widi yang menunggu di luar. Dan pas kita sampai, Ibu bilang, "Mas Diki ya yang dari Jogja?" Bilang, "Oh iya Bu, oh masuk dulu Mas, istirahat." Nah, kita disuruh masuk, di situ langsung disambut dengan ramah, dibuatkan pisang goreng dan teh hangat. Setelah itu kita masukkan carrier ke dalam rumah Bu Widi, ke dalam base camp. Kita disuruh istirahat dulu. Jadi kita istirahat dulu 1 malam di rumah Pak Widi sebelum melakukan pendakian besok pagi. Pagi pun tiba, kami langsung mengurus registrasi, bayar jasa guide, dan juga bayar biaya porter. Nah, dan untuk jasa guide-nya itu harganya sekitar 450.000 per orang. Ini harga dari jasa guide Pak Widi. Karena masing-masing guide pasti beda harga. Jadi 450.000 ini sudah termasuk dengan sewa alat. Seperti alat webbing dan body harness. Kemudian kita juga dapat sertifikat. Dan juga untuk biaya porter. Biaya porter di sini sekitar 350.000 per kelompok, bukan per orang ya,
per kelompok. Saya kan berdua sama Roma dari Jogja. Nah kebetulan di base camp kemarin ada yang solo, jadi saya ajak dia untuk gabung jadi satu porter. Biar masnya juga yang saya ajak itu tidak keberatan untuk bayar satu porter. Karena kalau sendiri tetap bayar 350. Nah, jadi saya ajak dia gabung untuk satu porter, jadi 350 itu kita bagi 3. Jadi lumayan murah lah. Jadi per orang itu sekitar 120-an lah. Ya, sekitar 120-an. Untuk porternya itu cuma khusus porter air. Karena di Gunung Raung juga itu tidak ada mata air. Jadi kita disarankan untuk pakai porter. Sebenarnya bisa tidak pakai porter. Tapi kalau teman-teman mau bawa air sekitar 5-6 botol, bisa lah tidak pakai porter. Tapi kalau teman-teman bisa, kalau bagi saya mending pakai porter lah, biar tenaga kita juga bisa hemat-hemat. Setelah mengurus biaya jasa guide dan juga biaya porter, kemudian kita sarapan dulu sebelum registrasi. Setelah itu kita pesan ojek dari base camp menuju ke pos 1. Dan biaya ojeknya itu dari base camp menuju pos 1 itu sekitar 40.000. Kemudian apa lagi ya? Oh, biaya makan. Biaya makan di base camp itu saya taruh di harga 100. Jadi 100.000 itu kita selama 3 hari di rumah Pak Widi. Biaya makan 100.000. Terus biaya makan di jalan juga saya simpan 150.000. Terus apalagi? Biaya logistik. Nah, biaya logistik saya taruh juga di harga 150.000. Kemudian biaya kesehatan juga sekitar 25.000. Setelah sarapan kita langsung menuju ke sekret pendakian Gunung Raung. Jadi di sekret pendakian Gunung Raung ini kita briefing di situ. Kita dikasih arahan atau aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar ketika mendaki Gunung Raung. Gunung ini gunung yang sangat berbahaya, treknya ya sangat berat. Ini ada teman sampean kemarin berangkat, sekarang dievakuasi, nggak nyampe di tempat. Kemudian kita registrasi juga di situ, kumpul surat kesehatan juga, dan biaya registrasinya itu sekitar 50.000. Kemudian setelah briefing, kami langsung menuju ke pos 1. Untuk estimasi dari base camp menuju ke pos 1 sekitar 30 menit naik ojek. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman tidak naik ojek itu mungkin sekitar 2 jam jalan kaki. Jadi kita menghemat tenaga karena jalurnya Gunung Raung ini memang benar-benar panjang. Tidak terasa akhirnya kita pun sampai di pos 1. Jadi teman-teman, kita mulai start pendakian itu dari pos 1. Oke bosku, jam 9 pas kita mulai trekking dari pos 1. Dari pos 1 menuju pos 2 itu estimasi waktu sekitar 2,5 jam, karena yang paling jauh itu jaraknya katanya itu dari pos 1 menuju pos 2. Tiap perjalanan itu kita melewati perkebunan kopi dari Gunung Raung. Seingat saya itu kita ngecamp di pos 7. Kita sampai di pos 7 itu sekitar jam 9 malam. Jadi perhitungannya itu dari pos 1 sampai pos 7 itu kurang lebih 12 jam. Itu santai sekali, santai. Kalau teman-teman bisa push atau bisa jalan lebih cepat lagi, mungkin kurang lebih 10 jam sudah sampai di pos 7. Info teman-teman, kalau mau santai, ambil 4 hari 3 malam di Gunung Raung. Jadi sampainya di pos 4, ngecamp dulu 1 malam. Kemudian lanjut di hari kedua untuk ngecamp di pos 7. Nah, dari pos 7 summit, turun dari summit, baru ngecamp lagi di pos 7. Setelah itu baru turun ke base camp. Jadi 3 malam. Itu waktu yang sangat santai kalau mau mendaki Gunung Raung. Tapi karena kita kemarin cuma 2 malam, jadi kita dari base camp sampai di pos 7 itu langsung di push. Jadi kita sampai di pos 7 itu malam jam 9 malam. Setelah itu subuhnya jam 4 kita summit.
menuju puncak, dan sampai di puncak itu sekitar jam 11 siang. Puncak Gunung Raung, puncak sejati. Kaldera Gunung Raung. Jadi totalnya itu dari pos 7 ke puncak itu sekitar 7 jam summit. Ini pengalaman pertama saya summit trek terpanjang. Menurut saya summit terlama dan juga trek yang paling ekstrim. Teman-teman bisa lihat kan video saya di video sebelumnya, jalur Shiratal Mustaqim seperti apa. Dan memang Gunung Raung ini benar-benar pantas disebut dengan gunung terekstrim sepulau Jawa. Oh iya, saya juga sampai lupa teman-teman, ada juga biaya tenda. Karena saya tidak bawa tenda, saya cuma sewa tenda di base camp. Saya sewa tenda itu sekitar 50.000. Jadi teman-teman, berapa totalnya tadi yang saya hitung? Coba kita hitung ulang bosku. Jadi yang pertama itu antigen 45.000, pulang pergi jadi 90.000. Kemudian tiket kereta 95.000, pulang pergi jadi 190. Kemudian ojek dari stasiun ke base camp 40.000, pulang pergi jadi 80.000. Kemudian biaya guide 450, biaya porter 350, uang makan di base camp 100, uang makan di jalan 150, terus biaya logistik 150, sewa tenda 50, biaya registrasi 50, biaya ojek dari base camp ke pos 1 40.000, pulang pergi jadi 80.000, dan juga biaya surat kesehatan 25.000. Jadi total sebanyak, ya mungkin sekitar itulah biaya yang saya keluarkan untuk pergi ke Gunung Raung. Tapi semua itu memang benar-benar terbayarkan ketika sudah sampai di puncak sejati Gunung Raung. Saran buat teman-teman yang mau ke Gunung Raung, kalau bisa teman-teman bawa dana lebih, biar kalau terjadi apa-apa di jalan bisa enak, ada dana darurat. Atau paling tidak, kalau misalnya ada uang lebih, teman-teman bisa beli oleh-oleh di base camp, kayak beli baju, beli stiker, beli cangkir, atau beli kopi Raung bisa juga. Ya seperti itulah. Oke teman-teman, jadi saya akhiri video ini. Semoga rincian biaya yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Gunung Raung, dan semoga impian teman-teman yang pengen ke Gunung Raung dapat segera terwujud. Amin. Jadi saya akhiri video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.